pelan-pelan bicaranya. Jadi kan bahasa orang diantar lenyit yang semalam yang waktu itu gua antar pulang, yang minta tolong pulang, yang 4 orang nah, cewek itu pas keluar dari pohon lagi dari hutan timba yang menuju ke tambak pasir, pas lihat di belakang kan cewek 4, dia leader turun itu teman-teman, pas lihat belakang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba. Masih bersama saya Gojil dan masih sama teman saya Mas Kobra Petualang. Kita pada kesempatan kali ini di channel kami Mata Pala Indonesia. Pada video sebelumnya kan kita sudah mengetahui lah pengalaman Mas Kobra, pengalaman pendakian pada khususnya mungkin Mas Kobra yang pernah ikut apa itu namanya, bukan event itu apa? Trip. Oh, iya. Nah, Mas Kobra kan pernah ngadain trip, terus pernah ikut trip juga sama Hyperpass. Mas Kobra sudah ada sedikit pengalamannya yang diceritakan pada video-video sebelumnya. Tapi menurut saya itu belum afdol kalau seorang petualang kayak Mas Kobra nih, bisa dikatakan petualang yang sudah sudah senior kalau menurut saya. Nah, Mas Kobra, gak ada senior dalam, gak ada. Ya itu kan bagi saya. Nah, saya ingin bertanya nih, dan ada juga nih di kolom komentar penonton setia kita yang menanyakan, pernah gak Mas Kobra solo hiking? Solo hiking ya, lagi sendiri gitu, pernah gak? Gitu. Pernah. Kemana? Pernah sebenarnya. Waktu awal-awal pernah diceritain kan saya di Selamat di Purwokerto waktu kuliah, jadi kan sering ke Selamat dan pernah juga sendiri di Selamat. Terus yang kedua dan terakhir menurut saya sih sampai sekarang itu terakhir itu di Gunung Guntur Garut. Tetanggaan sama kita, tetangga sebelah Tasikmalaya. Nah, mungkin saya simpulin aja ya, Mas. Oke. Kan kalau Gunung Selamat sudahlah kemarin Mas Kobra banyak dibahas. Gimana kalau yang di Gunung Guntur itu nih? Soalnya itu kan tetanggaan juga sama kita, Tasikmalaya gitu kan. Terus Gunung Guntur itu kan nggak terlalu tinggi juga itu. Ya. Gunung Guntur itu 2200-an lah. 2249 kalau nggak salah, sekitar segituan. Dan yang saya tahu juga ya, sedikit-sedikit saya mendengar dari pengalaman pendaki lain. Nah, di situ juga kan ada mitosnya tuh. Gunung Guntur itu ada mitosnya itu bahwa banyak juga tuh yang pendaki yang hilang di Gunung Guntur, tapi alhamdulillah juga ada beberapa pendaki yang bisa diketemukan dengan selamat. Yaitu hilangnya entah nyasar atau apa, itu saya juga nggak terlalu itulah nanyainnya. Dan beberapa bulan ke belakang juga itu kan ada anak kecil yang hilang. Oh iya, ramai sempat di sosmed. Ramai itu siapa namanya? Gibran kalau nggak salah ya? Bukan. Ya. Gibran ya. Gibran. Alhamdulillah beliau juga kan anak kecil ketemu lagi dengan selamat. Nah, kalau Mas Kobra sendiri pengalaman pendakiannya bisa dikatakan solo hiking
Ya. ke Gunung Guntur itu gimana tuh pengalaman ceritanya? Waktu itu memang pengalaman saya solo, tapi gak hilang ya. Gak hilang ya, gak hilang ya. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman. Cuman waktu itu tahun 2015. Waktu itu saya bermaksud tujuan utamanya sih mau nonton konser Bon Jovi di Jakarta. Tanggal 11 September 2015. Cuman sebelum itu kan saya lagi gak ada kerjaan, waktu luang, terus saya silaturahmi ke Garut karena ada anggota Matapala, termasuk perintis Matapala juga di kota Garut. Namanya Akamal. namanya. Dia asli Garut atau? Aslinya Tasik, cuman nikah ke orang Garut. Jadi dia udah jadi warga sana bertahun-tahun di sana. Nah, jadi awalnya kontekan dulu bahwa saya mau ikut singgah di Garut dulu sebelum ke Jakarta, menghabiskan beberapa hari dulu di sana ke Guntur karena sebelumnya pernah satu kali ke Guntur. Ya, sama diantar sama Kamala juga. Cuman waktu itu berangkatnya malam. Karena nunggu dia selesai dulu kerja. Dia kan kerja di Garut. Iya, kerja. Jadi senyantainya dia gitu baru berangkat, dan waktu itu navigasi gak terlalu hafal. Apalagi malam. Jadi yang saya ingat aja ya waktu pertama kali sama dia gitu. Jadi berbekal pengalaman yang waktu itu sama dia, saya memberanikan diri untuk solo hiking, tapi tetap Mas Gojil, kita solo hiking bukan nantang. Tapi kita harus senjata udah lengkap. Kalau bahasa perangnya gitu kan. Jadi harus fisik, mental kita udah siap. Harus siap. Ilmu pengetahuan juga itu yang menjadi senjata kita untuk siap gitu. Waktu itu berbekal pengetahuan dari waktu pengalaman pertama dan jelas mental dan fisik juga alhamdulillah sudah dibangun, dibentuk karena gak ada ahli, gak ada expert di gunung, tapi yang ada terlatih gitu. Nah, ceritanya bertemu sama Kamal. Waktu itu saya berangkat dari Tasik agak siangan sih, ketemu sama beliau asaran. Tapi dia masih kerja, karena jam kerjanya sampai sorean, sebelum maghriban. Nah, waktu itu habis asaran lah ketemu sama beliau gitu. Dan singkatnya jadi cuma sekedar gak lama gitu ngobrol, jadi sekedar seduh kopi, habis kopi langsung cabut soalnya dia masih di jam kerja. Itu si Akamalnya masih kerja gitu. Jadi dengan harapan paling kalau nggak saat itu ngobrol lama nanti pulangnya aja deh gitu. Lanjut ke base camp. Saya waktu itu via Citiis yang dekat dari Tarogong, karena dekat dari tempat Akamal berada. Karena ada jalur lain dari Kahuripan kalau nggak salah, agak jauh lagi dari kota gitu. Lewat situ sampai base camp seperti biasa saya sosialisasi, terus yang bercengkrama dulu, ramah tamah sama warga setempat gitu. Pengurus base camp sambil ngopi biasa, nanya-nanya segala macam, gimana kondisinya sekarang, gimana membunuh waktu lah di situ. Nah, pas habis maghrib setelah ibadah dan lain-lain, packing ulang, berangkatlah. Itu jam 6:30 lah berangkat. Yang bikin keselnya itu waktu itu PCTI yang di Guntur, yang jalan di tambang pasirnya tuh. Tambang pasir di situ. Buset, bikin jenuh gitu. Masuk hutan rimba, udah mulai agak Isya lumayan karena jauh itu. Isyaan, setelah selesai adzan lanjut lagi. Nah, masuk ke yang ada curug sungai, ada warung-warung itu dekat ke yang sebelum Batu naik itu di situ ada. Nah, setelah masuk ke hutan rimba, pas melihat warung sempat kaget, ada yang sosok berpakaian serba putih di depan warung yang lagi bikin api unggun, ngobrol sama yang mungkin pihak warung itu yang dagang yang jual. Ngobrol di situ. Karena kelewatan kita singgah dulu dong. Warung ngobrol ya. Terus yang si bapak yang serba putih itu pakaiannya kayak setelan di Penogoro kan.
pakai itu yang ikat kayak itu kayak sorbannya, cuman bentukannya kayak penogoro gitu, ininya jubah putih. Itu jadi pertanyaan bagi saya waktu itu di gunung ada sosok seperti itu gitu. Tapi it's okay, nggak jadi kaget atau gimana ya, karena nyata sih, karena lagi ngobrol sama yang ya baru baru ngobrol, jadi kita ikut gabung obrolannya aja, nyimak, siapa tahu ada ilmu yang bisa dipelajari gitu kan. Ya, ternyata benar. Ya langsung ngobrol ke saya, ada petuah-petuah lah di situ. Jadi hati-hati nyari Gunung Guntur, meskipun pendek ya dengan ketinggian 2000-an gitu, meskipun pendek jadi bahasanya gitu sudah meskipun pendek hati-hati. Jadi banyak yang kayak samar-samar, terus banyak kejadian katanya sebelumnya kasarung, kalau bahasa Sundanya kasarung itu apa ya, jadi muter-muter di situ aja gitu, nyasar yang gak jelas itu, balik lagi itu kasarung di situ. Jadi itu merupakan atensi bagi saya, merupakan perhatian ya bagi saya untuk lebih berhati-hati. Makin sana beliau bercerita bahwa ada apa aja sih di Guntur itu. Jadi mulai dari harimau yang suka loncat-loncat katanya antar puncak, terus malah antar batu, bisa loncatnya jauh banget berarti ya gitu. Tapi digambarkannya kata beliau itu katanya sosok harimau. Mulai dari situ ada takutnya, karena takutnya bukan apa-apa. Kalau harimau takutnya bukan mistisnya, tapi takutnya nerekam kalau gua kan. Takutnya gua jadi santapannya dong gitu takutnya. Yang mudah-mudahan gak ada katanya gitu. Dan terus ya banyak juga yang selalu mengiringi kita gitu. Jadi takutnya mawa itu kalau bahasa Sunda. Jadi takutnya membawa kita ke alamnya gitu. Jadi kita lagi kosong pikiran, ke bawah sugesti, dibawa sama dia, tersesatlah kita ke dimensi lain gitu. Makanya tadi kan banyak juga mengatakan mitosnya hilang yang kasarung gitu. Dan terbukti karena waktu kasus kemarin juga juga hilang, ada yang malah itu sampai berhari-hari ya hilangnya. 6 hari itu masalah. 6 hari ya? Itu suatu keajaiban, masih hidup tuh. Alhamdulillah ya. Iya. Selamat sehat. Sehat. Dia waktu itu setelah bercerita panjang lebar, banyak juga ya petuah-petuah bagi saya untuk lebih hati-hati, karena untuk solo hiking kan di samping fisik dan mental kuat, itu kita pengetahuan juga harus siap. Jadi dari berbagai sumber kita ambil untuk kita lebih hati-hati, karena itu merupakan senjata untuk kita perang sendirian. Bisa dikatakan perang sendirian di alam itu. Mau minta tolong sama siapa gitu kan? Kalau bukan sikap kita yang menyelamatkan kita gitu. Lanjut kita naik dari langsung itu begitu Cetiis yang sungai itu langsung nanjaknya benar-benar tuh. Nah saya karena mengikuti waktu pertama kali ikut sama Akamal gitu. Patokannya itu waktu pertama kali ikut sama dia dulu. Jadi ikut yang dulu aja yang ke kiri. Enggak yang ke kanan yang lurus. Itu padahal yang benar yang situ yang ada batu-batunya. Yang lurus. Cuman mungkin logikanya gini, Akamal waktu itu ngambil jalur yang ke kiri itu lebih cepat dan tidak ngantri dengan pendaki lain. Karena kalau yang batu ini ngantri, terus apalagi dengan di batu-batu, jadi kan ngantri lambat untuk sampai ke atas. Sini cepat, saya ke situ lah. Tapi untungnya ke jalur yang di situ terbuka, Mas Ujil. Jadi nggak rapat banget itu kan pepohonannya. Jadi minimalisir untuk tersesat lah itu. Karena jejak kita yang belakang udah kelihatan kan dari mana kita gitu. Singkat ceritanya, waktu itu udah mulai agak malaman, jam 9-an lebih. Dirasa untuk malam ini cukup untuk pendakian, dan memutuskan untuk buka tenda ya di sekitar situ. Jadi kalau yang jalannya resmi pos 3, nah itu seberangnya ada nih, pinggirnya ada punggungan, nah di jalur situ sejajar lah gitu, di situ bikin gitu. Jadi nggak di pos 3-nya. Berarti sejajar pos 3. Nah, itu padahal saya bodohnya di situ, padahal di pos 3 itu ada mata air. Di situ kan nggak ada. Di situ nggak ada. Di situ ya malum, belum tahu kondisi di situ. Buka tenda di situ, dan buka tendanya pun di lereng gitu. Kan Guntur meskipun pendek ternyata kemiringannya luar biasa. Jadi setelannya kayak dari habis hutan rimba keluar itu kita udah kayak summit aja, udah kayak summit gitu. Jadi
dengan pasirnya yang apa ngambang jadi apa ya gak dalam jadi kan licin, batu licin. Glosor. Glosor gitu. Jadi waktu itu tenda pun disekat apa ditahan sama tanaman perdu satu. Dokumentasinya ada, cuman di situ satu doang. Nah waktu itu gak banyak aktivitas sih, gak banyak aktivitas yang kayak masak yang apa gitu. Jadi waktu itu yang saya bawa peralatan dan logistik pun itu yang ada bahasanya itu di pendakian ultralight, Mas Bidil. Ultralight. Jadi serba simpel, serba efisien. Jadi bukan artinya nggak bawa apa-apa atau sedikit yang dibawa. Kita bawa yang apa yang kita butuhkan kita ada, cuman yang kemasannya kecil gitu. Seminimalis mungkin, tapi kalau ada kita ada apa-apa yang butuh ada. Gitu, itu namanya ultralight. Jadi waktu itu cuman saya masak air, seduh kopi, dan waktu itu saya cuma berbekal roti, ketan untuk bikin ulen, gitu, terus makaroni dan buah-buahan bengkuang, ya, dan beberapa rokok. Cuma itu saya. Tapi bagi saya itu cukup yang dibutuhkan dari badan saya. Dan waktu itu saya cuma nyeduh kopi, makan roti, dan rokok. Alhamdulillah sudah oke lah, karena gak terlalu itu ya masih stamina masih oke. Dan alhamdulillahnya waktu itu karena jalur di Guntur yang terbuka ke kota masih dekat, jadi sinyal masih aman dapet. Malamnya biasa dalam tenda, gak keluar sih ngapain di luar itu kan, dari dalam tenda dibuka pintunya pun kelihatan view-nya kan. Kontekan sama Kamal, gimana katanya, aman gitu. Gue nyusul gak gitu katanya. Gue bilang bukannya nantang atau gimana, gak usah repot-repot, maksudnya biar dia istirahat kan habis kerja. Terus gue juga mau nyoba untuk apa ya, mencari pembelajaran arti hidup sendiri di alam, gitu. Bukan nantang tapi untuk siapa tahu dapat apa gitu satu di alam. Terus apa, ngetes kekuatan fisik dan mental kita juga, melatih gitu, mengasah. Ya udah oke katanya. Tapi nada-nadanya dia pengen nyusul nada-nadanya, tapi kita tempas gitu itu, gak usah repot-repot tuh bilang gitu. Maksudnya biar dia istirahat, besok kerja lagi kan gitu. Pas sebelum jam 12 ada suara yang naik, tapi ramai, gak satu orang. Ada yang naik, tapi gue gak berani keluar tenda. Permisi mas, suara cewek. Suara cewek, semuanya, gak ada laki-laki. Ikut numpang buka tenda juga di sini, di sekitar situ. Mana teh? Silakan teh. Nah, itu kan Sunda, bahasa Sunda itu. Ngiring buka tenda, katanya dia, ikut buka tenda di sini. Mana teh? Silakan. Oke, gitu. Gak dicek, gak lihat, penasaran apa ya? Gak berani lah itu. Oh, masih tetap di dalam tenda. Masih di dalam tenda, Nah, saya juga sempat melihat di luar kan. Terus dari apa ya? Ventilasi tenda dikit. Benar ada yang suara cewek itu gelap. Gue heran di situ, ini orang bego apa gimana gitu. Jadi gak pasang tenda tapi gak pakai penerangan. Jadi gak, kalau kita kan malam-malam bikin tenda, ada yang nyenterin, ada yang pasang, dan ada yang lain-lain lah, packing. Ini kok gak pakai penerangan? Gue bilang emang kelihatan. Tapi ya mungkin mereka udah biasa, gue anggapannya positif aja, udah oke, tutup lagi dan tenda abaikan. Dan mereka juga kan biasanya kalau cewek rame, bercengkrama, ngegosip, terus masak rame itu biasa lah gitu. Gue diem aja itu, diem aja, gak ada omongan yang berarti gitu, cuman sekedar apa ya, suara-suara kecil dalam tenda gitu. Nah, karena gak bisa tidur, masih penasaran sama itu yang di luar, siapa, dari mana, mau nanyain juga gak enak karena cewek semua. Gue lihat gak ada cowok, pakai setelan hijabber, tuh gak hijabber. Ada satu yang kayak bercadar, terus ada 3 yang cuma pakai kerudung biasa. Cuman intinya pakai kerudung, nggak ada yang setelan ikat rambut atau nggak pakai kerudung, pakai hijab lah, semua hijab. Gak bisa tidur, gue cuman bermusik biasa ke headset karena takut mengganggu tetangga sebelah. Yang kaget yang habis jam 12, tenda gue
goyang. Wah kaget nih, wah pasti gangguan nih, gue bilang gitu. Si kampret si Kamal nyusul. Oh si Akamal itu nyusul. Kamal nyusul, weh bangun, katanya heboh sendiri dia. Anjir, gue udah jantungan, wah, udah negatif. Udah negatif. Nah itu yang anehnya lagi, kan kalau ada yang kan heboh dia, kan aturan kalau yang tetangga sebelah aturan keluar atau nanya gimana, lihat atau ada apa, ayah naon atau kumaha, atau penasaran buka, itu enggak, tertutup tendanya dia tertutup. Ibu positif aja mungkin terlelap tidur. Berarti gak ada komunikasi lah. Gak ada. Mas Kobra sama gak ada. Nah, gua persilahkan masuk aja si Kamal untuk naruh alat-alatnya gitu. Gua bilang gak usah nyusul, kayak gitu nyusul. Bisa capek isuk gawe gitu kan. Takutnya capek besok kerja. masih kerja gitu. Wing melang euy. Gua khawatir sama lu gitu. Gua melang. Lah, ya udah gak apa-apa gitu ya, biasa ngopi bareng, dalam tenda. Jam 3-an ada manggil ke tenda. Siapa? Tetangga sebelah, cewek. Yang cewek itu. Yang si Kamal. Bulan, ya. Udah tidur belum? Terus mau acan. Udah tidur belum? Acan, ya memang belum. Acan. Ngerepotin kan katanya kalau minta antar pulang. Langsung gue jawab. Nah, wih jam sekieu. Kok pulang jam segini? Aya naon? Masih jam 3. Aya naon kan ada apa? Jarang-jarang jam 3 pulang kan. Aya naon, takutnya ada keluarganya gimana atau di tendanya kenapa, ada apa gitu. Aya naon, berebuye wae. Aneh gua udah aneh aja di situ. Kayak kan si Kamal yang inisiatif udah mah. Lur, orang udah antri guna. Lur, gua aja yang nganterin gitu si Kamal. Ya udah karena besok juga lu kan kerja. Sekalian ya pulang aja deh istirahat gitu. Sekarang meskipun mereka berempat itu cewek semua, gak laki banget lah kalau membiarkan cewek-cewek turun tengah malam gitu. Apalagi dia udah minta tolong. Meminta tolong. Masa kita gak bantu? Jadi si Kamal yang bantu terus. Selepas dari situ, I don't know what happened. Keren banget ya bahasanya. Gue gak tahu apa yang terjadi. Yang jelas pamitan turun. Gue ingat waktu itu ngelihat ada yang pakai kacamata satu orang, terus ada yang memang ada yang pakai bab tapi masih kerudung, ada yang pakai bawa carrier dua lagi gak bawa apa-apa, yang gak bawa apa-apa itu yang pakai cadar. Turun. Berarti berapa orang tuh? 4 orang. Ceweknya itu 4. Ceweknya 4. Nanti ada sama si Kamal, dan diantaranya sama si Kamal itu lewat ke yang pos 3. Jalur yang bener lah. Yang turunnya ke Batu itu yang bukan resmi itu. Nah dari situ gue benar-benar solo lagi, sendiri lagi. Gue waktu itu bisa terlelap tidur yang seingat gue jam 4 waktu itu. Jadi lebih dari itu gak ingat, langsung tidur. Tidur, besoknya seperti biasa bangun, alhamdulillah dokumentasinya ada, pagi-paginya dapat view-nya bagus. Dapat alhamdulillah cuaca oke, gak hujan. Gak banyak aktivitas pagi hari yang gitu karena sendiri juga kan, yang penting cukup ngopi-ngopi. Foto juga waktu itu ditaruh di atas tas gitu, di atas carrier, tumpuk sampai di sedemikian rupa biar diem, pakai timer saya dapet gitu. Nggak ada orang lain kan di situ. Naik lagi memutuskan untuk langsung ke puncak 1 waktu itu. Untuk informasi sekarang nggak boleh ngecamp di atas puncak 1 dan ke atas apalagi gitu. Waktu dulu masih bebas, belum ada aturan yang ketat seperti itu. Jadi saya bawa carrier naik. Dan tati-tati karena kemiringannya luar biasa, licin juga, lebih berhati-hati. Dan di situ fisik yang diuji, gitu. Singkat ceritanya nyampe lah ke puncak 1. Puncak 1 keadaan selamat, alhamdulillah. Langsung
melipir yang ke arah kanan menuju puncak 2. Jadi kalau yang ke kiri kan itu ada kawah purba. Dan kawah purba yang menganga besar, cuman kalau lewat situ, lewatnya yang nggak aman aja deh. Nah di puncak 2 ada tugu, di situ tugu kayak nggak tahu seismograf, nggak tahu apa ya, kayak bukan pendeteksi gempa apa gimana ya. Yang jelas ada tugu terus ada meterannya lah. Gua di situ sempat menyempatkan diri buat foto karena ada tugu itu, jadi dokumentasi terus buat nyimpan HP kan enak tuh di situ, taruh di situ sebuah foto dan barang dokumentasi lah. Dan waktu itu udah agak siangan dan gue memutuskan langsung untuk ke puncak pada siang itu. Dan membawa carrier full alat tempur dibawa ke puncak. Alhamdulillah melipir sampai puncak. Di situ juga foto individu lagi, jadi foto sendiri lagi ditaruh. Waktu itu ditaruhnya di tanah. Gak ada pendaki lain. Waktu itu di puncak gak ada, karena itu nyampe ke puncaknya itu lumayan agak jauh, agak sorean. Oh, udah sore. Sorean, karena kita kan pagi masih di bawah pos puncak, masih di pos 3, langsung melewati 3 punggungan puncak yang luar biasa kemiringannya, jadi memakan waktu nyampe ke puncaknya sorean deh. Sorean. Tapi masih dapat gitu untuk view dan pencahayaan. Foto-foto ditaruh di tanah. Dengan tubuh puncaknya, udah merasa manusia paling keren saat itu di situ karena cuma sendiri. Nggak ada pendaki lain. Dari situ juga sempat mengabadikan beberapa video dan foto bahwa ternyata kan kawah yang purbanya di bawah, yang di puncak 1, dan ternyata yang di puncak 3 yang di atas itu yang aktifnya di situ. Keluar dari rongga-rongga sebesar ini gelas, terus ada yang sebesar ember. Itu keluar asap belerangnya sama belerang lah, tanahnya juga ada belerang-belerangnya itu. Jadi kalau terlalu kita dekat kehirup itu bahaya, racun. Jadi kita agak jauh biar pas keluar kena angin kita aman gitu. Cuma aktivitas seperti biasa lah, dokumentasi. Turun lagi pas maghrib sunset itu alhamdulillah ada dapat dokumentasinya. Waktu itu cuaca golden sunsetnya dapat, bukan sunrise ya, golden sunset karena sore. Dapat, memutuskan untuk membuka tenda di puncak 2 waktu itu. Menikmati kopi senja ya. Kalau bahasa saya yang sekarang ya kopi senja ya. Milenial banget ya kalau sekarang ya. Menikmati kopi ya untuk memutuskan di situ. Nah pas di puncak 2 ternyata udah ada yang naik tuh, ada orang. Oh, pendaki lain. Ada orang, tapi belum sempat puncak dia. Ada pendaki lain. Jumlahnya gue gak tahu pasti, yang jelas 1 tenda arah, jadi view ke depan, arah yang itu di sebelah kiri gua, cuman jauh, dokumentasinya ada agak jauh, berapa ada 15-20 meteran jauh dari kejauhan, cuman kelihatan itu orang benar. Itu orang benar. Dan di sebelah kiri gua langsung kayak kelembahan terus jurang, gak ada buat tenda lagi, gua di ujung situ, maksudnya biar enak dapat view ke sana, dapat view ke sini dapat, karena lurus kan Kota Garut. Serong agak ke kanan dikit Cikuray. Nah ke sebelah kanan itu Pepandayan kelihatan. Jadi kan dapat nih semuanya kalau kita ada di ujung sini gitu. Niat gua gitu. Waktu itu berjalan seperti wajar, seperti biasanya. Dengan itu gak komunikasi karena jauh gitu kan. Nah pas malamnya jam 10-an, sebelumnya sempat masak ulen yang tadi ketan gua bawa, ulen sempat masak itu untuk pemulihan kita karena stamina karena itu karbohidrat, dasarnya beras gitu kan, bahan bakunya beras. Terus ada lauknya pakai makaroni. Nah di situ jadi gua berbekal pengetahuan di situ, jadi masalah logistik kan yang berasnya ada itu, yang ulennya tuh karbohidratnya ada. Terus kenapa gua lauknya makaroni? Kalau orang-orang yang malas boker di gunung pasti malas makan itu kan. Kalau gua bodo amat. Yang penting kenapa gua makaroni pedas yang dibawa? Biar tubuh hangat. Karena kita sendiri nggak ada teman dalam tenda untuk penghangat tubuh. Maksudnya ya karena orang kan mengeluarkan keringat-keringat buat menghangat dalam tenda, suhu kan keluar dari keringat itu. Kalau itu kan sendiri enggak, cuman yang kita doang. Jadi takutnya kalau ada angin, kita doang yang kena langsung. Nah, makaroni pedas tersebut, solusi gua waktu itu jadi hangat itu tubuh. Seperti biasa, habis makan itu ngopi-ngopi.
dengerin musik, menikmati suasana depan City Light seperti biasa. Jam 10-an gue tutup tenda, berharap untuk bisa istirahat biar besoknya turun lancar. Karena yang bahaya itu turunnya, bukan naiknya kalau di yang kemiringan itu. Karena dengan kemiringannya itu senjata kita kaki untuk menopang beberapa kilo tubuh kita sama carrier, sama beban ya. Iya, kalau tenaga kita kurang, kaki lemas, keselewa parah, abis udah gelinting nggak bakal berhenti. Tergelincir ya. Itu bahaya, yang celakanya itu pas turunnya, nggak naiknya, pasti pas turunnya. Nah, makanya gue memutuskan untuk segera beristirahat. Cuman pas jam lupa lagi berapa, yang jelas tengah malam waktu itu ada suara di sebelah kanan, suara cewek lagi. Sebelah kanan kan udah nggak ada. Iya, nggak ada yang bikin tenda karena bukan, ada lah dokumentasinya sebelah kanan itu langsung apa terlalu lurus tegak sih enggak, cuman nggak rata itu, cuman kesini sananya miring terus langsung jurang langsung ke arah yang kecil Huripan kalau nggak salah yang kesananya gitu. Yang ada enak kan gua di ujung, yang enaknya ke sini. Dekat yang tenda tadi. Ya. Kenapa kalau dia mau bikin tenda kenapa nggak sebelah kiri aja gitu gua kan gitu. Suaranya sebelah kanan. Oh ada orang bikin tenda. Ya mungkin gua positif juga. Gak, karena gua orangnya rasional gitu kan. Oh buat apa ya? Siapa tahu dia juga pengen view yang dapat kayak gua di situ. Oke, karena nggak mau kehalangan oleh tenda gua gitu kan, pikir gua itu. Lama-kelamaan penasaran. Gue lihat itu dari ventilasi tenda itu, nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya ada. Ada, nggak ada siapa-siapa. Dari situ gue merinding. Gue langsung mendekam di situ, masih mendekam itu apa ya? Diam diri lah gitu, nggak mau lihat lagi di sekitar. Karena kalau kita lebih tahu, kita makin muncul takut gitu kan. Gue jadi anggap aja ada tetangga lah udah, anggap aja tetangganya pendaki beneran gitu. Headset kembali musik pasang dengan maksud biar suara-suara kabur keabaikan itu, jadi kita bisa terlelap. Jadi alhamdulillah kita bisa terlelap, tidur itu. Paginya seperti biasa pas sunrise gua keluar tenda, ya bener aja di kanan emang gak ada bekas yang tenda yang melakukan aktivitas ya, semalam ya, semalam gak ada. Nah gua ke anak-anak ketemu yang pendakinya sebelah kanan. Gua nanyain, bang lihat yang nenda lagi gak di sebelah gua? Nggak ada bang, abang doang gitu. Semalam apa? Kan tenda abang doang. Ya, tenda nu aungkul. Ya, tenda nu aungkul kan gitu. Emang kunaona? Emang kenapa itu? Enggak, udah gitu. Enggak apa-apa. Kayak anehnya, ada yang anehnya gitu. Gitu. Oh enggak. Gak mau bahas kan gitu. Karena dia juga mau naik ke puncak, masih lama lah perjalanan dia. Singkatnya gua turun. Berarti 2 malam ya? 2 malam gua waktu itu, 3 hari 2 malam di Gunung Guntur. Yang ketiganya cuma 2000-an. Karena ya menikmati lah. Kita santai kok gitu. Nah pas turunnya yang kocak, bukan kocak ya, aneh. Di pas kan menuju puncak 1 turun agak melipir. Di jalan gua nemu permen. Gua gak mau nyebut merek, cuma nemu permen aja gua lihat. Apa ya kalau gak salah tulisannya? Yakin lu bisa gitu. Tulisannya kan ada permen tuh yang belakangnya selalu ada kata-kata mutiara tuh. Gua nemu asli itu. Gua lihat apa ya tulisannya kalau nggak salah ya, pokoknya tunjukin apa ya, tunjukin lu bisa gitu. Kena banget itu kan, gua sendiri di sini bisa gitu. Udah kena banget ya kata-kata itu. Gua bawa, gua makan permennya turun. Berarti turunnya itu lewat jalur resmi? Ya bener Mas Gojir. Jadi pas turunnya gua baru kali itu di jalur yang ke pos 3 yang batu itu yang benar lah yang resmi. Dan baru itu gue tahu buset, lo di sini ada mata air melimpah. Ya memang di bawah juga melimpah karena ada sungai kan. Cuman di situ di dekat tenda kan ada langsung, bahkan sekarang pun toilet ada. Nah berarti Mas Cobra itu turunnya lewat jalur yang bisa dikatakan resmi lah. Yang bener lah, yang CTIC yang bener-bener gitu, nggak melipir lagi. Nah terus langsung turun dengan lancar atau? Oh iya, waktu itu sempat di pos 3 sempat singgah karena di Guntur ada volunteer. Tahu gak volunteer, jadi kayak ranger, relawan yang ngurus di situ. Tapi itu gak tahu warga setempat, gak tahu siapa gitu. Sempat kenalan, sosialisasi, terus beli beberapa souvenir juga di situ untuk si Kamal dan untuk
waktu itu pacar saya di Bandung, yang sekarang jadi istri saya waktu itu kerja di Bandung. Jadi pulang dari situ gue rencana mau singgah dulu di Bandung lagi, terus baru ke Jakarta nonton Bonjour. Nah, gue yang kagetnya pas mau ketemu Akama. Gue kontak, nyampe base camp lah, ya normal nyampe base camp, terus cas HP. Lancar ya? Lancar karena siang lancar, gak ada kendala, itu maupun mistis atau teknis, itu alhamdulillah gak ada kendala yang berarti bagi saya. Gitu. Cuma itu doang yang pas semuanya. Gangguan itu doang. Nah, pas di base camp HP nyala ngabarin apa mah gak balas. Lama kelamaan gua tunggu yang balas istrinya. Ya. Akamana udur. Wah, tambah khawatir. Oh, iya dong. Akamananya sakit. Akamananya udur lah. Kemarin kan sempat nyusul. Gua jadi gak enak kan? Apa gara-gara nyusul jadi sakit gitu kan? Capek kerja terus langsung naik nyusul. Wah, gara-gara gua kalau gua nyuruh gua gak enak dong. Coba cepet-cepet packing, gua langsung ke rumahnya, gua tengokin. Lihat kondisinya kan, terus takut parah atau gimana, mungkin. Waktu itu memang dia berbaring, gak kerja, terus istrinya aja ada lagi ngurus. Terus pas istrinya ke dapur, gue nanyain, sakit kunaon, pada nyusul orang, kecapean. Kenapa merasa bersalah? Iya, jadi kenapa bisa sakit? Apakah karena nyusul gue, kecapean, gue jadi gak enak. Dengan suara yang terbata-bata karena sakit, meriang gitu. Dia bicara pelan-pelan bicaranya, jadi kan kuasa ke orang diantar lenyit yang semalam yang waktu itu gua antar pulang, yang minta tolong pulang, yang 4 orang cewek itu pas keluar dari pohon lagi dari hutan timba yang menuju ke tambang pasir, pas lihat di belakang kan cewek 4, ya leader turun itu teman-teman, pas lihat belakang nggak ada. Disusul lagi ke belakang, takutnya istirahat di belakang beri ketinggalan sampai ke pos CTIS, katanya lagi disusul, nggak ada. Gitu. Gue juga gemetaran. dia mencari-cari, tetap mencari, jangan takutnya hilang kan. Jadi dia tanggung jawab dong. Tanggung jawabannya ada dia di situ, meskipun baru kenal ya. Cari-cari nggak ada. Sampai pagi pun dia tetap mencari dan memutuskan untuk cepat pulang. Dan menanyain ke Diregis, nggak ada daftar orang 4 rombongan yang 4 cewek tersebut. Diregis nggak ada. Pas sampai rumah sakit. Itu kronologisnya katanya gitu. Ya gitu paling Mas Ujil waktu saya pengalaman waktu solo hiking. Tapi itu entah dikatakan solo atau gimana karena sempat ada yang nemenin gitu. Tapi overall gua memang berangkat dari rumah sendiri, terus kebanyakan waktunya sendiri, dan memang dari sebelum pos 3 yang pos 3 itu kesananya memang sendiri, gak ada yang nemenin, cuma Kamal doang beberapa jam, sampainya juga lebih dari jam 12 malam, turun lagi mengantar yang saya nggak tahu itu siapa, subuhnya gitu, jadi lamanya sendiri gitu, bisa dibilang itu waktu itu solo. Nah Mas Kamal alhamdulillah mungkin bisa sehat lagi. Iya alhamdulillah. Itu juga mungkin logikanya ya emang dia kan habis kerja capek, langsung nyusul ke Mas Kobra malam hari gitu kan, masuk angin. Iya benar, mungkin salah satu faktor sakitnya dia itu mungkin kalau logikanya. Nah, terlepas dari tadi yang 4 orang cewek itu, ya mungkin ada yang pernah mengalami juga gimana lah, itu menurut pendapatnya masing-masing gitu ya. Nah, bagi teman-teman bisa kita ambil kesimpulan di sini mungkin dari tadi cerita pengalaman Mas Kobra bisa dikatakan solo hiking ke Gunung Guntur ya, Kabupaten Garut. Nah, bagi teman-teman yang mau mencari ilmu mungkin di alam bebas, melakukan solo hiking atau survival, itu tadi dikatakan sama Mas Kobra, fisik, mental, ilmu pengetahuan itu harus disiapkan. Lebih. Disiapkan lebih. Gitu. Sorry yang potong, jadi
mendaki barang pun itu kan harus dipersiapkan. Cuman ini kalau solo lebih dipersiapkan. Nah ya, ada lebihnya soalnya kalau kita fisiknya udah kena, otomatis mental akan kena, gitu. Apalagi kan sendiri, gitu. Apalagi sendiri. Kalau amit-amitnya ya ada kendala apa-apa gitu di perjalanan, entah itu kecelakaan atau apa lah, itu kan yang mau nolongin itu kan diri sendiri, bukan orang lain gitu ya. Nah, kita itu dari sisi fisik. Kalau dari sisi mental kita kan udah kelelahan, ditambah mungkin ada apa mental kita kena. Kalau mentalnya kita udah siap, dipersiapkan lebih, insya Allah fisik juga akan kuat gitu. Soalnya yang mau nolong diri kita itu kalau soal hiking kan diri kita sendiri, kita kembalinya ke situ. Betul sekali. Jadi gini ya, kenapa dua sisi yang mental sama fisik harus lebih dipersiapkan? Jadi logikanya kalau kita mental kena, contohlah kita diperlihatkan dengan sosok lain, terus apa ya, yang di luar nalar, itu kan. Kalau mental udah siap, kita gak bakal terpengaruh dan terbawa suasana sehingga terjadi yang tidak diinginkan. Kita udah bisa backup, udah bisa mendep itu. Jadi kalau mental udah siap, kita bisa nenangin diri. Karena gak ada teman sependakian lain yang menenangkan kita. Kalau bukan kita sendiri. Itu makanya mental harus lebih gitu. Nah, sekarang yang fisik. Kalau terjadi insiden atau taruhlah alam atau kena batu atau terpleset, itu kan gak ada yang teman sependakian yang nolongin. Pertolongan pertama lah ya. Gak ada bisa yang mengasih pertolongan pertama selain diri kita sendiri. Gitu. Makanya fisik kita ya harus strong. Mungkin itu aja. Berbekal dari ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan juga penting itu untuk kita siaga di setiap keadaan, mau siang maupun malam, gitu. Ya mungkin hanya berbekal dengan kedisiplinan ya Mas Kobra. Disiplin etika sopan santun, ketika mau dimanapun sopan santun dan etika harus dijaga gitu. Itu yang akan menyelamatkan diri kita sendiri itu solo. Dan kenapa solo hiking itu harus dicoba, atau saya juga itu pengen merasakan solo hiking karena itu bukan buat ajang wah aing nih solo hiking, bukan buat gitu, bukan buat untuk kebanggaan pamer kekuatan, itu bukan, tapi faedahnya gini, untuk kehidupan sehari-hari loh. Kita hidup meskipun bermasyarakat di masyarakat, kita itu realitanya kita hidup itu sendiri. Gak mungkin kita hidup jalanin aja nunggu bantuan dari orang lain, ketergantungan dengan orang lain. Kita tetap kan harus berusaha, kita harus bisa menangkal omongan orang lain yang gak enak, menangkal yang berusaha untuk menjatuhkan tingkat sosial hidup kita, kemana kita ada di atas puncak kehidupan nih lagi jaya, terus pasti ada karena itu kita bisa mendep itu. Fisik pun demikian, kalau kita ada yang mau membahayakan kita udah berani, kita udah siap bertempur di kehidupan nyata. Itu saya kira. Nah mungkin bagi teman-teman itulah kesimpulan dari solo hiking pengalaman Mas Kobra di Gunung Guntur. Terima kasih buat teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang mau melakukan pendakian. Silahkan diambil segi yang baiknya, yang buruknya dibuang aja. Jadikan pelajaran. Ya, terima kasih buat teman-teman sekali lagi. Salam rimba, salam lestari, mata pala Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.